Idhamat ketika ingin ifatani dua golongan. Ketika dua golongan dari kalian ingin ifatani minkum. Ketika dua golongan dari kalian ingin antafsyala untuk mundur. Wallahu waliyuhuma, dan Allah penolong keduanya. Wa 'alallahi, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Ini kejadian pada perang Uhud ketika dua golongan dari kalian ingin mundur. Siapa dua golongan itu? Dalam asbabun nuzulnya untuk ayat 122 ini, ayat ini ditujukan kepada Bani Salamah dari kaum Khazraj dan Bani Harithah dari kaum Aus. Ini dua golongan itu maksudnya itu Bani Salamah dan Bani Harithah. Kedua golongan ini ingin mundur. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah penolong dari mereka berdua, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ketika terjadi perang Uhud itu memang banyak beberapa kaum muslim yang masih imannya itu belum kuat. Jadi baru masuk Islam belum kuat. Jadi ketika mereka masih di Mekah sebelum dibolehkan untuk berhijrah, mereka minta perang. Tapi ketika dibolehkan perang, turun surat Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awalnya di Mekah mereka walaupun disakiti, Allah belum membolehkan perang. Kemudian di Madinah turun surat Al-Hajj tadi, akhirnya boleh perang. Tapi justru ketika dibolehkan perang itu, banyak dari orang-orang muslim yang akhirnya takut. Ini termasuk yang disebutkan pada ayat ini, yaitu Bani Salamah dan Bani Harithah pada perang Uhud. Walaqad nasarakumullahu, dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badrin, di Badar. Wa antum adillah, wa antum, dan kalian adalah adillah, lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian Allah mengingatkan kembali, jadi kalian jangan takut pada perang Uhud ini. Bukankah dulu Allah telah menolong kalian pada perang Badar, sedangkan kalian pada waktu itu adalah kaum yang lemah. Kenapa lemah? Karena waktu itu kaum muslim jumlahnya hanya 313. Sedangkan kaum kafir 1000, jadi 1:3. Tapi oleh Allah diberi pertolongan, akhirnya menang pada perang Badar. Ini diingatkan kembali oleh Allah, jangan takut, jangan mundur. Bukankah dulu di perang Badar pun ketika kalian masih lemah, Allah menolong kalian. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian bersyukur. Ittaqulu lil mu'minin, ittaqulu, ketika kamu berkata, kamu Nabi Muhammad, ketika kamu Muhammad berkata lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, alai yakfiyakum, bukankah telah cukup bagi kalian, ayyumiddakum rabbukum, bahwa Tuhan kalian menolong kalian, bisalasati alafin, dengan 3000 minal malaikati, dari malaikat, munzalin, yang diturunkan. Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, bukankah telah cukup bagi kalian bahwa Allah menolong kalian, Tuhan kalian menolong kalian dengan bantuan 3000 malaikat yang diturunkan dulu di perang Badar. Diturunkan 3000 malaikat untuk membantu kaum muslim. Bala, ya, itasbiru, jika kalian bersabar, watattaqu, dan kalian bertakwa, wayatukum, dan mereka mendatangi kalian, min fawrihim hada, seketika ini, yumdidukum rabbukum,
maka Tuhan kalian menolong kalian bi khamsati alafin dengan 5.000 minal malaikati malaikat musawwimin yang diberi tanda. Ingat dulu di perang Badar pernah ditolong dengan 3.000 malaikat. Diingatkan kembali. Alai yakfiyakum ayyumidakum, jawabannya bala ya. Maksudnya ya, dulu Allah telah menolong. Jika kalian sabar, kalian takwa, kemudian mereka mendatangi kalian seketika ini juga, maka Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Jadi kalau kalian itu takwa, pokoknya kuncinya takwa, sabar, sabar, takwa. Kuncinya hanya 2 itu. Kalau kalian sabar, kalian takwa, itu langsung Allah turunkan 5.000 malaikat kalau mereka menyerang. Maksud dari ayat ini seperti ini, untuk menguatkan kaum muslim bahwa jangan takut untuk melakukan perang. Waktu ini perang Uhud, karena masih ada yang maju mundur oleh Allah, dikuatkan dengan memakai ayat ini. Wa ma ja'alahu Allahu, dan tidaklah Allah menjadikan tadi bantuan 5.000, bantuan 3.000 malaikat illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira lakum untuk kalian. Walita mu'mainna, dan agar tenang qulubukum, hati kalian, bihi, dengannya. Wawan nasru, dan tidaklah pertolongan illa min indillah, kecuali dari sisi Allah, al-azizi yang maha perkasa, al-hakimi yang maha bijaksana. Dan tidaklah Allah menjadikannya kecuali kabar gembira bagi kalian, dan agar hati kalian tenang dengannya. Jadi Allah mengabarkan akan diberikan bantuan 3.000 malaikat, bahkan 5.000 malaikat, itu melainkan untuk kabar gembira bagi orang muslim dan agar hati mereka tenang. Dari ayat ini ada beberapa mufassir yang menyimpulkan bahwa kemenangan kaum muslim di perang Badar itu selain berkat pertolongan Allah, juga berkat ketakwaan dan kesabaran orang muslim sendiri. Jadi di sini kabar gembiranya diberikan bantuan, kemudian mereka menjadi menang. Jadi intinya seperti ini, Allah menguatkan kaum muslim dengan memberikan suatu hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Kalau secara kehidupan kita yang sehari-hari, misalnya kita sering mendapatkan suatu kabar, misalkan jika kita melakukan sholat duha maka rezekinya akan lancar, misalnya seperti itu. Atau membaca surat Al-Waqiah itu untuk jalbur rizki, melancarkan rizki. Membaca surat akhir surat At-Taubah 7 kali ba'da subuh, ba'da maghrib, itu memperpanjang umur. Ada kabar-kabar yang seperti itu, tapi semuanya kembali kepada takdir. Dan itu, hal-hal itu sebagai motivasi bagi umat Islam agar rajin beribadah. Kecuali kalau yang memang sudah ta'aluk sama Allahnya tinggi, jadi orang usah diiming-imingi pokok ibadahi sregep. Tapi nek kaya awake dhewe ini kan masih taraf-taraf yang ibadah, kadang sholat be sungkan, ya, poso be kadang sungkan, maka harus diberi motivasi. Jika kalian melakukan ini maka akan ini. Tapi kalau sudah tarafnya sudah tinggi, kita nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Kita hanya perlu ridho dari Allah. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasinya seperti itu. Kalau ini untuk perang, Allah janjikan kalian nggak usah takut, pasti Allah akan menolong kalian. Tapi nanti kembalinya pada diri manusia itu sendiri. Jadi di sini Allah menjanjikan bantuan malaikat, tapi nanti takdirnya umat Islam kalah pada perang Uhud. Itu ada sebabnya, nanti akan disebutkan.
Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Liyaqta'a agar dia menolong liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yaqbidahum fayanqalibu khaibin. Agar dia Allah memotong orang-orang kafir. Maksudnya memotong itu memusnahkan orang-orang kafir, atau dia menghinakan mereka, yaqbidahu menghinakan mereka. Fayanqalibu maka mereka akan berbalik khaibin tanpa membawa apapun. Jadi tujuannya Allah memberikan pertolongan kepada orang muslim dengan menurunkan malaikat itu agar orang-orang kafir semuanya musnah. Dan tujuannya juga untuk menghinakan mereka sehingga mereka kembali tanpa membawa apapun, tanpa membawa kemenangan dan tanpa membawa harta rampasan perang. Laisa laka minal amri syai'un, laisa laka tidak ada bagimu minal amri dari urusan syai'un sesuatu pun, au yatuba atau dia menerima taubat alaihim atas mereka, au yu'adzibahum atau dia mengadab mereka, dia Allah mengadab mereka, fa innahum zalimun maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Tidak ada bagimu dan maksudnya bagi Nabi Muhammad dari urusan sesuatu pun, maksudnya sedikit pun Nabi Muhammad tidak ada urusan dengan mereka. Allah mau menerima taubat mereka atau Allah akan mengadab mereka karena mereka orang-orang yang zalim. Jadi Nabi ini diberi peringatan oleh Allah. Ini asbabun nuzulnya dari Salim bin Abdullah. Itu pernah mendengar Nabi Muhammad mengangkat kepalanya ketika rukuk pada rakaat terakhir. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan. Jadi doanya Nabi seperti itu. Atau juga pernah ketika paman beliau Abu Thalib ketika meninggal itu belum sempat bersyahadat, belum sempat masuk Islam. Kemudian Nabi sangat kecewa sekali, sedih sekali karena tahu bahwa anak pamannya itu tidak akan termasuk golongan yang masuk ke surga. Karena kesedihan beliau sampai beliau nangis-nangis dan lain-lain. Kemudian diberi peringatan oleh Allah bahwa Nabi itu tidak ada urusan apapun, terserah Allah. Maksudnya semuanya hak Allah. Allah mau mengadab mereka atau Allah mau menerima taubat mereka. Mau diterima taubatnya, mau diadab, itu haknya Allah, bukan haknya Nabi. Jadi Nabi tugasnya hanya menyampaikan risalah. Kalau mau ikut ya berarti mereka selamat, kalau tidak ikut berarti mendapatkan laknat. Hanya itu saja tugasnya. Masalah yang diajak itu ikut atau tidak, itu sudah di luar hak Nabi. Walillahi dan milik Allah ma fis samawati apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru dia mengampuni liman yasha'u kepada siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu dan mengadab man yasha'u siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya kita nggak punya apapun, itu semuanya milik Allah semua. Yang ada pada diri kita hanyalah titipan, jadi nggak usah kita merasa memiliki. Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan akan mengadab siapa yang dia kehendaki. Maka kita hendaklah mohon ampun terus sama Allah, karena manusia itu mesti tidak pernah luput dari dosa. Jadi tujuan kita seperti itu, pokoknya mohon ampun karena Allah
mengampuni siapa saja dan juga mengadab siapa saja. Ini khaufan wa tama'an, kita takut diadab oleh Allah dan mengharap rahmatnya Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena ini rujuknya pada ayat sebelumnya, yaghfiru berarti Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah Maha Penyayang tidak akan mengadab makhluknya yang tidak melakukan kesalahan. Jadi nggak usah kita takut kita nggak salah kok diadab, nggak usah takut. Berarti kalau kita diadab berarti kita salah dan perlu memohon ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba. Al-du'afan yang berlipat mudha'afah ganda, berlipat ganda. Al-du'afan mudha'afah berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, ini larangan untuk orang-orang yang beriman, larangan agar mereka tidak memakan riba. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ini yang dimaksud dengan riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat itu disebut riba. Saya pinjam uang temannya 1.000, terus cari kontonnya sampean kok balik ini 1.500, itu qardin jarra naf'an. Itu yang dimaksud dengan riba, itu seperti itu. Jadi riba kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala suatu pinjaman yang mengalirkan manfaat disebut riba. Nanti untuk riba sendiri ada macam-macamnya, dari riba nasi'ah dan lain-lain. Dan itu akan kalau dibahas sekarang sangat panjang sekali, karena ulama pun ada beberapa yang ikhtilaf ini disebut riba atau bukan. Misalnya bunga bank itu riba atau bukan, itu ikhtilaf dan lain-lain. Tapi kalau hati-hatinya ya kita jangan, ya yang barang-barang syubhat jangan sampai kita makan. Tapi kalau misalkan tadi pinjam uang 100.000 kembalinya 150, itu jelas sudah riba, itu riba. Dan itu juga diperinci juga, kalau misalkan si peminjam atau orang yang meminjamkan itu nggak minta, tapi yang peminjamnya misalnya kita kembalikan 100, aku pilih ngei sampean, tapi bukan riba, jadi di luar itu. Tapi kalau yang meminjamkan yang meminta, oh sampean balik ini 150, itu riba. Tapi nek sampean ngei itu berarti namanya hadiah atau sedekah, beda. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian ke api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa atiullaha, dan taatlah kepada Allah, wa rasulah, dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Jadi ini intinya untuk ayat ini, bahwa pokoknya intinya ketika kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, ingin sukses, itu isbiru wattaqu, sabar dan takwa, kuncinya itu. Jadi kata kuncinya sabar dan takwa. Sabar di sini kalau bagi kita yang menjalankan ketaatan, ya berarti sabar dalam menjalankan ketaatan. Disregep-sregep terus, sregep deres ya sregep terus, karena kadang kan kita ada godaan-godaan, saya pingin orang deres atau pingin turu, saya orang deres, misalkan seperti itu kita harus sabar menghadapi yang seperti itu. Pokoknya sabar menjalankan ketaatan, jadi harus taat terus, dan sabar menghadapi kemaksiatan, jangan sampai kita terjerumus pada kemaksiatan. Kemudian takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah berarti menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu juga kunci agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah.
Kemudian yang dibahas juga tentang riba. Tidak boleh kita memakan riba yang berlipat ganda. Riba sendiri nanti dijelaskan pada kesempatan yang lain karena penjelasannya sangat panjang. Kemudian juga harus takut kepada api neraka dalam artian jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mendorong kita untuk dimasukkan ke api neraka. Jangan maksiat, jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah agar kita terjauh dari api neraka. Maksudnya ittaqun naro. Takutlah kepada neraka berarti kita jangan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul agar kita mendapat rahmat. Sampean ingin mendapatkan rahmat Allah ya berarti taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah kita sekarang nggak ketemu Rasul berarti taatnya sama siapa? Taatnya kepada ulama karena al-ulama'u warathatul anbiya. Zaman sekarang sudah nggak ada Rasul karena Rasul sudah sedo. Berarti kita taatnya kepada ulama-ulama yang ilmunya itu mutawatir sampai kepada Rasul, bukan ulama-ulama sing ngaku ulama tapi nggak tahu apa-apa. Harus ikut kepada ulama yang ilmunya mutawatir kepada Rasul. Untuk pertemuan ayat 132 pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.